Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview eh, janji saya pengen menerangkan tentang keluhan atau kerusakan mesin stabilizer ya. Mesin stabilizer, hampir semua kerusakan mesin stabilizer itu semua hampir sama teman-teman ya. Hampir sama. Kerusakannya apa? Ya itu ya. Nanti apa sih itu? Ya kita akan tahu ya, mana-mana aja. Oke, kita langsung review dulu teman-teman. Review dulu. Ini review mesin uh, stabilizer saya. Ini pemakaian saya sehari-hari teman-teman. Buat front loading, buat semua ya, sanyo atau ya semua ya, lampu-lampu ya. Ini bandel teman-teman. Saya memakai mesin ini stabilizer 2000 watt itu sudah kurang lebih 5 tahun teman-teman. Kendala cuman ringan ya. Ya tadi saya katakan bahwa kerusakannya hanya itu ya. Itu aja ya, nggak ada lain. Hampir semua ya, saya menerima servisan stabilizer itu hampir semua rata-rata kerusakannya ya itu ya. Nggak ada yang lain. Ada juga yang gosong juga ada ya, tapi ya persentasenya kecil lah ya. Yang jelas kerusakan stabilizer, semua merek stabilizer itu ringan teman-teman, sebenarnya ringan. Apa sih itunya atau ringannya, coba kita lihat ya. Kita review dulu. Ini mesin stabilizer saya itu merek Matsumoto 2000 watt. Ini ya, otomatis voltase regulator 2000N netral, artinya ya 2000 watt ya. Di sini ada voltase, menunjukkan voltase output berapa, terus di sini ada ampere, ampere listrik kita pemakaian berapa ya, pemakaian outputnya itu umpama berapa ampere, nanti kita akan ketahuan di sini ya, kelihatan. Terus di sini ada MCB teman-teman. Di sini powernya memakai MCB 2000 watt ya. Ini lihat tuh, bukan saklar ya, tapi MCB. Terus di sini ada lampu indikator 3 teman-teman. Ada over ya, ada overfall, normal, dan underfall. Nggak tahu lah underfall itu apa nama artinya. Yang jelas di sini ada tulisan gini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu sendirilah, bahasa Inggrisnya saya nggak kurang paham ya. Terus di belakangnya kita mau review dulu teman-teman. Saya review mesin stabilizer saya. Ini belakangnya ada semacam kayak ginian teman-teman ya. Memakainya kayak gini. Kita tarik belakang dulu. Ini pemakaiannya gini ya. Beda dengan yang lain teman-teman. Kalau yang lain itu langsung jack ya, langsung input atau kabel langsung ya, permanen. Enggak, ini kan enggak permanen teman-teman. Ini bongkar pasang ya. Ini lihat tuh, bisa diputar dan bisa dicopot ya, lihat. Jadi ini kalau inputnya juga sama teman-teman, input dan outputnya sama ya, kayak gini semua. Jadi bisa dicopot, bisa di nggak pakai apalah ya. Beda dengan yang lain, kualitasnya juga ini beda teman-teman ya. Jadi ini pakai kayak gini ya, gempitan ya, dihimpit, diputar, nanti dia akan jadi gini teman-teman. Saya pakai gini ya, stop kontak sendiri ya, gini, karena di sini nggak ada tempat untuk colokan ke listriknya, itu nggak ada teman-teman ya. Jadi makanya saya harus pakai ini sendiri, beli lagi lah intinya ya, beli lagi ini, terus kita sambung ke sini ya. Ini makanya caranya gini, bukan seperti yang lainnya, itu bukannya, beda ya. Kemungkinan karena kualitas atau harga atau wattnya beda ya, jadi mungkin berpengaruh juga ya. Oke teman-teman, ini output ya, ini output, ini inputnya teman-teman. Inputnya saya bikin kabel sendiri lagi ya. Ini bekas apa, magicom, agak kuat. Jadi di sini sambung sini ya. Ini input 150 volt sampai 250 volt, dan yang di sini 50 volt sampai 130 volt, dan yang tengah 110 volt sampai 220 volt. Jadi saya ambil yang 220 volt teman-teman, outputnya. Inputnya kita ambil yang 150 sampai 250 volt.
inputnya, yang outputnya ini ya 220. Oke teman-teman, kita cek ya bagaimana hasilnya. Kita putar lagi teman-teman. Agak berat teman-teman. Ini 2000 watt ya teman-teman ya. Kita dekatkan ya teman-teman, lihat 2000 watt. Oke ya teman-teman ya, ini 2000 watt. Ini pemakaian saya pribadi teman-teman sehari-hari. Nah, sebelumnya saya udah mau review lagi ya teman-teman ya. Review apa? Review kerusakan mesin stabilizer itu semua hampir sama. Kita colokkan dulu teman-teman ke PLN ya. Ini ke PLN, kita nyalakan ya. Oke, ini masih mati ya, off ya. Terus kita MCB kita angkat ke atas ya, lihat aktif ya teman-teman ya. Ini hampir nggak ada tegang apa, nggak ada jarumnya, nggak bergerak karena nggak ada setrum ya, belum ada setrum apa beban, belum ada beban atau terbebani. Jadi yang jalan yang aktif hanya voltasenya aja. Oke baik teman-teman, kita nyalakan dulu ya, lihat nyala ya. Jadi gini teman-teman, kerusakan stabilizer itu menurut saya ya, pengalaman saya servis itu hampir semua sama teman-teman, kerusakannya sama. Yang pertama kerusakannya itu teman-teman cek dulu ya teman-teman ya, teman-teman cek sekring dulu, bagian sekring ya, fuse di belakang. Nanti ya kita perlihatkan fuse, lihat ini teman-teman, ini masih aktif ya teman-teman ya. Lihat di sini, kita lihat fuse mana ya. Nah, nanti kalau di sini saya nggak ada fuse teman-teman, yang 2000 watt ini nggak ada fuse, tapi fuse-nya di dalam teman-teman ya. Intinya teman-teman cari fuse dulu. Nah, mana sekringnya? Nah, dicek dulu apakah sekringnya itu ada bermasalah ya teman-teman ya. Pertama sekring, kita balikkan lagi ya teman-teman ya, karena di sini nggak ada fuse-nya, di dalam fuse-nya. Beda dengan yang 500 watt, fuse-nya ada di luar, bisa diganti dengan cara manual atau cara mudah. Kalau yang 2000 watt ini nggak ada fuse, tapi fuse-nya adanya di MCB, kemungkinan di MCB ya teman-teman ya. Kalau di MCB mungkin itu saya akui iya, karena MCB itu sifatnya seperti apa ya, seperti semacam apa ya, rentan gitu ya, rentan atau sensitif gitu ya. Jadi kalau ada setrum yang lebih tinggi dari MCB itu akan apa ya, akan jeplak sendiri ya, secara otomatis akan jeplak karena bebannya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan MCB itu sendiri ya teman-teman. Mungkin itu fuse-nya di MCB. Saya belum pernah buka ini ya, tapi kendalanya saya ini itu hanya apa ya, hanya karbon brush gitu teman-teman. Makanya saya katakan sebelumnya itu kerusakan mesin stabilizer itu hampir semua sama, rata-rata sama teman-teman. Yang pertama itu fuse teman-teman ya, sekring. Teman-teman cek dulu sekring. Nah, nanti seperti video-video sebelumnya, sekringnya itu nanti dilihat dulu ya, putus tidak ya, serabut di tengah itu putus tidak. Kalau putus, saya kan sudah diterangkan ya ke video yang sebelumnya, itu caranya jumper aja gitu ya. Nah, setelah di jumper, kalau ternyata masih berkendala atau belum keluar tegangan output 220-nya, Anda teman-teman boleh cek lagi ke karbon brush ya teman-teman ya. Karbon brush cek dulu, karbon brushnya dicek. Lihatlah di tutorial saya ada ya, yang video 500 wattnya itu ada yang video saya upload video stabilizer lagi yang 500 watt, itu ada kerusakan masalah karbon brush ya. Nanti teman-teman lihat sendiri aja ya. Nah, nanti cek karbon brushnya. Kalau karbon brushnya sudah benar ya, kita ya teman-teman setting udah benar, tapi masih bermasalah, coba cek gulungan tembaganya
apakah ada yang gosong ya teman-teman ya, apakah gulungannya itu bermasalah atau tidak. Tapi kalau masalah gulungan itu biasanya teman-teman pasti mencium bau aroma menyengat ya, aroma gosong ya, kayak kabel terbakar. Nah itu kemungkinan kalau sudah tercium itu, saya pernah mengalami semua yang berbau itu pasti gosong teman-teman. Nah titiknya di mana? Di gulungan tembaganya ya, di gulungan trafonya itu udah. Kalau teman-teman saya usahakan buang aja ya, dirongsok aja timbang beli yang baru. Itu kalau kerusakannya gulungan, karena kalau menggulung itu agak sulit teman-teman ya, beda dengan yang sudah ahlinya ya. Saya nggak menyarankan ke orang yang ahli ya, ini khusus buat teman-teman yang belum sama sekali tahu isi atau dalaman mesin stabilizer. Jadi kalau sudah gosong udah buang, tapi kalau masih tembaganya masih utuh, masih bagus ya, tadi saya udah perlihatkan ya di video-video sebelumnya, itu masih utuh, masih bagus ya, itu masih bisa layak pakai sebenarnya teman-teman. Nah tadi itu ya kerusakannya titik-titiknya saja ya teman-teman ya. Saya kasih tahu tadi itu sekring, pertama sekring cek teman-teman, cek sekring ya. Setelah sekring cek, kalau iya ada kerusakan mungkin sekring ya langsung aktif ya, langsung keluar output 220 nya. Kalau belum keluar, cek lagi ya teman-teman, cek karbon beras. Udah, nggak ada yang lain teman-teman ya, cuma itu aja. Karena saya pengalaman sendiri lah ya, saya berbagi ini untuk kemaslahatan teman-teman juga. Nah yang lainnya kalau sudah parah itu biasanya tercium bau aroma teman-teman ya, tercium bau aroma kabel terbakar. Nah berarti kalau tercium, coba teman-teman langsung ke pusat aja. Pusat apa ya? Ke trafonya ya, ke trafonya kita cek ya teman-teman, cek ke trafonya ada yang gosong tidak. Kalau ada yang gosong udah buang aja, nggak usah diberes-beresin gitulah, percuma teman-teman ya. Karena menggulung itu perlu ilmu lagi teman-teman, ada ilmunya tersendiri bagi teman-teman ya. Ya saya aja agak sulit teman-teman, agak lama, karena harus diamplas dulu lapisan di atasnya. Buat karbon berasnya itu ya harus diamplas, karena harus terkelupas. Kalau nggak terkelupas sama aja nggak ada penyatuan teman-teman, nggak ada sambungnya, nggak ada nyambung. Intinya gitu ya, kalau masalah gulungan itu ada ilmunya tersendiri teman-teman ya. Walaupun saya pernah ngalamin ya, pernah ya uji coba begitu, walaupun berhasil tapi sulit teman-teman ya. Saya usahakan sulit, harus bener-bener wah kencang, bener-bener kencang ya, gulungan lilitannya itu harus bener-bener kencang. Baik ya teman-teman, itu kerusakan mesin stabilizer ini semua hampir sama. Pertama sekring, kedua karbon beras, yang lainnya itu enggak masalah ya. Jarang saya berkendala yang lainnya, itu jarang. Kebanyakan karbon beras, dan yang paling terbanyak itu sekring teman-teman ya, pius. Itu aja. Baik teman-teman, mudah-mudahan tutorial dan apa ya, kerusakan mesin stabilizer atau katakanlah regulator ya, itu semuanya hampir sama. Cuma dua itu ya teman-teman ya, cuma dua, fuse dan karbon beras. Udah teman-teman perhatikan itu aja ya, cek bagian itu aja, yang lainnya biarkanlah, jangan ya, masih utuh semua, saya jamin masih benar. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan review ini bermanfaat buat teman-teman dan saya pribadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah support ke channel saya, sudah dukung channel saya. Mudah-mudahan teman-teman juga, channel teman-teman juga berkembang dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace damai Indonesia.